sampaikan apa yang menjadi isi hati dan kerinduan-Mu Tuhan. Untuk kami, setiap kami mendengar apa yang menjadi kerinduan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Kau yang kuasai setiap hati kami, setiap pikiran kami, hidup kami semuanya untuk kami bisa fokus Tuhan. Ya setiap firman yang ditaburkan Tuhan, memulihkan setiap kami Tuhan. Membawa setiap kami untuk terus maju, terus di dalam Engkau Tuhan. Mari Tuhan, ini waktu sepenuhnya adalah waktu-Mu Tuhan. Mari apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan, Engkau yang beracara sepenuhnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk saudara. Shalom saudara. Shalom, tetap semangat kita melayani Tuhan, tetap semangat kita di dalam Tuhan. Tema bulan ini saudara, The Chosen One. Ya, bisa ditampilkan PPT-nya. Yang terpilih, saudara, artinya yang terpilih. Tuhan memilih setiap kita, saudara, untuk kita masuk di dalam apa yang menjadi yang Tuhan rindukan. Tuhan rela mati di kayu salib untuk setiap kita, memilih setiap kita. Ya, kita yang dulunya jatuh dalam dosa, yang kita hidupnya gak benar, Tuhan mau bawa kita untuk kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, saudara. Ya, saudara, waktu saya baca gitu, saya baca tentang bagaimana Tuhan Yesus disalib, mati di kayu salib, saudara. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, sebelumnya dia dipukul, dia dirajam gitu ya. Dan saudara, perjalanan dari tempat dia dipukul gitu, dirajam sampai ke Bukit Golgota, saudara. Tuhan Yesus harus membawa salib seberat 130 kilo. Waktu saya baca, saudara, berat saudara, 130 kilo gitu ya. Dan Tuhan Yesus sudah berdarah-darah gitu ya. Sudah sakit gitu, sangat sakit gitu ya. Tapi dia tetap membawa salib itu. Dan ketika pada waktu itu, satu saat waktu itu ketika berkerumun orang banyak, datanglah Simon orang Kirene, saudara. Waktu itu dia sedang baru datang dari luar kota, akhirnya dia diminta untuk membawa salib Yesus. Dan saudara tahu ketika Tuhan Yesus berkata, Eloi, Eloi lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah ada sesuatu keajaiban yang terjadi sehingga langsung sakitnya Tuhan dihilangkan, saudara? Tapi dia tetap mati di kayu salib untuk menebus setiap kita. Sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang Tuhan rela berkorban untuk setiap kita, memilih setiap kita, saudara. Kita bukan orang superhero, kita bukan orang yang sangat hebat, kita bukan orang yang wow, yang bagaimana gitu ya. Tapi Tuhan memilih setiap kita. Tuhan tahu apa yang menjadi keadaan setiap kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan setiap kita. Ya, ayatnya dari Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Di sini di ayatnya dikatakan bukan kamu yang memilih aku. Dikatakan tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, Tuhan yang memilih setiap kita, saudara. Tuhan yang menarik setiap kita untuk kita hidup di jalan kebenaran Tuhan. Oleh karena itu setiap kesempatan, setiap apapun yang ada dalam kehidupan kita, mari saudara belajar menghargai. Belajar untuk kita, Tuhan sudah memberikan hidupnya buat setiap kita. Dan dikatakan di ayatnya, dan aku telah menetapkan kamu.
Setiap kita ditetapkan Tuhan, ya ditetapkan tuh berarti kan ya kamu ditetapkan gitu, bukan dengan sebuah setengah-setengah tapi kamu ditetapkan. Ya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ada sebuah jalan yang Tuhan kasih buat setiap kita, ya. Tuhan yang memilih setiap kita, dan Tuhan menetapkan setiap kita, dan Tuhan rindu setiap kita, yuk nak pergi berjalan dan menghasilkan buah. Katakan dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, poin pertama ya yang kita mau belajar adalah, pertama adalah percaya Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, next. Percaya Tuhan dengan sepenuh hati. Ya. Di sini di bawahnya dikatakan Daud tidak akan pernah menjadi seorang prajurit jika dia tidak menggunakan kesempatan yang ada di hadapannya, yakni melawan Goliat. Daud menjadikannya peluang meskipun Goliat adalah seorang raksasa. Saudara tahu cerita Goliat, tahu tentang Daud dan Goliat, di mana Daud mengalahkan Goliat dengan 5 batu yang kecil-kecil dan ketempel, saudara. Pada waktu itu, saudara, orang-orang di sekitarnya meragukan dia apakah dia bisa gitu ya, untuk mengalahkan Goliat yang besar itu. Di ayatnya saudara bisa baca nanti di 1 Samuel 17, bahwa orang Filistin itu sudah maju mendekat pada pagi hari, pada petang hari, demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Gimana saudara dalam 40 hari ya Goliat di depan bangsa Israel menakut-nakuti ya, bagaimana caranya bangsa Israel menghadapi semuanya. Ya, dalam 40 hari setiap hari. Ya mungkin Goliat berdiri dengan kuat gitu ya. Bagaimana orang Israel yang Goliat raksasa, mereka biasa-biasa gitu ya. Tapi di sini saudara ada seorang Daud yang pada waktu itu berkunjung ke kakaknya, dan kakaknya bilang pada waktu itu, ya, kenapa kamu kesini gitu ya. Di 1 Samuel 17 ayat 28, ya saya baca aja. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Terus di ayat 45 ya dikatakan, 37 dulu. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ada sesuatu dalam kehidupan Daud adalah apa? Percaya penuh bahwa ketika dia maju, Tuhan beserta dengan dia. Saudara, ketika kita menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita, mari belajar percaya penuh, saudara. Bahwa apapun yang terjadi, ada rencana Tuhan yang terbaik buat seluruh kehidupan kita. Dikatakan di firman-Nya bahwa Tuhan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan. Tuhan yang bertahta dalam kehidupan kita berarti ada kapasitas yang dari Tuhan yang beracara dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Tapi kembali kepada kehidupan kita, kembali kepada diri kita. Apakah kita bisa percaya Tuhan dengan sepenuh hati seperti Daud, saudara? Dan akhirnya dia maju, ketika dia diperlengkapi dengan baju perang dia gak bisa, akhirnya dia maju. Dan dia berkata, aku mengalahkan engkau dengan nama Tuhan.
Banyak orang meragukan Daud ya pada waktu itu. Mungkin bagi saudara-saudara sekalian, bagi kita semua gitu. Kadang kita diragukan dengan orang banyak gitu ya. Apa kamu bisa? Apa mungkin kamu bisa gitu ya. Daud pun mungkin pada waktu itu diragukan gitu. Tapi ketika dia percaya penuh sama Tuhan, saudara. Orang-orang yang ada di sekitarnya melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan Tuhan pakai Daud dengan caranya yang ajaib. Saudara, Tuhan akan pakai setiap kita dengan caranya yang ajaib. Amin, saudara. Mari amin dengan keras. Amin, Tuhan akan pakai kita dengan caranya yang ajaib yang gak pernah kita pikir, saudara. Saudara, ketika saya mempersiapkan ini, Tuhan ingatkan dengan Kesia School. Ya, AOC ini punya sebuah sekolah special needs, saudara. Sekolahnya namanya Kesia School. Ya, saudara yang di sini alamatnya di Geger Kalong, ya, Geger Kalong Hilir. Ya. Saudara, bagaimana terbentuknya Kesia School, saudara? Ya, dari seorang anak bernama Kesia. Saudara, pada waktu itu, ya, pada waktu Kesia lahir, saya tidak merasakan sesuatu yang sebelumnya gitu. Ada apa ini akan terjadi gitu ya. Tapi ketika bertemu dengan dokter dan dokter berkata, ada sesuatu yang berbeda. Ya, anakmu ada sesuatu yang berbeda. Saya nggak menangkap, saudara, pada waktu itu tentang special needs karena masa-masa itu belum ada, saudara. Ya belum seperti ini. Ada autis, ada Down syndrome, ada yang lain-lain gitu ya. Tapi ketika dokter berkata seperti itu, saudara, saya berpikir gitu ya. Dan akhirnya hati saya bertanya, kenapa bisa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Pada waktu saya bertanya gitu ya. Pak Yusak, saudara, ya, mertua saya berkata, ayo mengucap syukur, belajar mengucap syukur. Ya. Saudara, ketika kita menghadapi mungkin sesuatu yang sulit, mengucap syukur itu, enggak langsung, ya aku mengucap syukur gitu ya. Tapi ada sesuatu. Biar ketika belajar mengucap syukur, mengucapkan kata mengucap syukur bukan hanya di mulut, saudara. Tapi keluar dari hati kita bahwa kita mengucap syukur. Ya. Dan di situ saya belajar, saudara. Percaya Tuhan dengan sepenuh hati. Pertanyaan saya, bagaimana dengan masa depan? Bagaimana dengan yang akan terjadi nanti gitu ya. Saudara, waktu itu anak saya ini, saudara, 1 bulan sakit misalnya. Awal bulan sakit gitu ya. 1 bulan lahir sakit. Bawa ke dokter, saudara. Dokternya bilang gini, ini nanti kalau sakit lagi dosisnya bertambah. Terus saya bertanya sama dokternya, dok, kalau caranya gini, masa anak saya nanti minumnya sampai 1/4 botol apa lebih gitu ya. Itu pertanyaan saya, saudara. Tapi ketika saya datang sama Tuhan, dan Tuhan katakan, nak, belajar mengucap syukur. Saudara, mungkin yang kita hadapi ada hal yang berbeda. Ya, hal yang berbeda. Tapi saudara, ketika Tuhan memilih setiap kita, ada sesuatu yang harus kita lakukan, saudara. Bukan kita berdiam, ataupun bukan kita gini, ya udah kalau ini yang Tuhan mau ya udah. Tapi Tuhan mau kita bergerak, ayo nak bergerak, melangkah nak, melangkah. Di sini dikatakan, saudara, ya di slide-nya dikatakan, mengubah tantangan hidup atau masalah menjadi sebuah kesempatan. Dan dikatakan di akhir, sebelum Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, Yesus meminta supaya batu kubur tersebut diangkat. Angkat batu itu. Batu itu dipindahkan, disingkirkan. Jadi penghalang memang ada. Namun kita bisa memindahkan, mengangkat, dan menyingkirkannya. Ya. Di sini dikatakan, saudara, saya bacakan ya, Yohanes 11 ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau
sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, di firman ini dikatakan apa? Jika kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Kesia, saudara, bertumbuh terus setiap bulan. Akhirnya dia berusia sekolah, saudara ya. Saya tetap ingin dia bersekolah di sekolah yang terbaik. Saya coba 1 sekolah, saya coba 2 sekolah, saya coba 3 sekolah. Beberapa sekolah, saudara. Dijadikan anak bawang, saudara. Jadi gini, ya boleh sekolah, belajar boleh, tapi nggak bisa mendapatkan sesuatu yang seperti yang lain, saudara. Ya. Dan Tuhan berkata kepada saya, nak, mari belajar rendah hati. Menerima semua apa yang Tuhan kasih. Ya mungkin saudara mengalami sesuatu, Tuhan gimana? Aku sudah memberikan yang terbaik, aku sudah pelayanan, aku sudah ini. Saudara, ada jalan menuju kemuliaan, menuju kemenangan yang Tuhan sudah siapkan. Di firman-Nya dikatakan apa, saudara? Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah orang. Kadang kita ingin melihat jauh sampai ke sana, apa sih yang Tuhan sudah siapkan gitu ya. Tapi firman-Nya berkata apa? Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saya nggak pernah bermimpi saudara punya sekolah. Hari-hari itu saya cuma berpikir bagaimana caranya untuk semua memberikan yang terbaik buat anak saya. Poin kedua ya yang kita mau belajar. Right respond produce right living. Ya. Respon yang benar menghasilkan kehidupan yang benar. Apa yang menjadi respon hati kita ketika kita menghadapi sesuatu dalam kehidupan kita? Kita bisa punya respon yang negatif, kita bisa punya respon yang kecewa, kita bisa punya respon Tuhan pilih kasih, kita bisa punya respon gak puas. Tapi yang menjadi kerinduan Tuhan adalah nak punya respon yang benar. Saya bacakan saudara, salah satu tugas kita sebagai orang percaya adalah membuat perbedaan. Untuk itu kita harus mempunyai respon yang beda. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang Tuhan pakai dengan caranya yang ajaib, mari rubah respon kita. Mungkin respon kita menjadi seseorang yang pesimis, hari ini ubah menjadi respon yang optimis, saudara. Kita punya respon yang negatif, mari ubah menjadi respon yang positif. Karena mungkin saudara kita lihat mungkin, Tuhan kok nggak terlalu bagus gitu ya. Kok bungkusnya seperti ini gitu ya. Tapi saudara, setiap proses kita buka, setiap proses kita jalani, setiap proses kita mau responi bahwa Tuhan yang berikan yang terbaik. Di dalamnya ada kado terbaik yang Tuhan sudah siapkan. Ya. Nah, ayatnya dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ada sesuatu yang Tuhan rindukan, nak, berubah. Jangan ikut hal-hal duniawi. Mari ikut yang Tuhan sudah siapkan, hal-hal ilahi yang Tuhan sudah siapkan. Saudara, pada waktu itu, saudara, saya bawa anak saya dari 1 sekolah, 2, 3 sekolah, 4 sekolah gitu ya saudara. Gagal gak bisa sekolah. Tapi apakah saya kehilangan percaya sama Tuhan? Enggak. Saudara, apapun kegagalan yang saudara alami, jangan
sampai hilang percaya kita penuh sama Tuhan. Karena Tuhan punya yang terbaik, saudara. Sampai satu saat, anak saya sekolah, di satu sekolah yang menerima anak-anak special needs, saudara. Dan di situ Tuhan buka jalan, buka satu pintu, buka dua pintu, buka tiga pintu, terbuka. Sampai akhirnya anak saya sudah bersekolah di sana 1 tahun, tiba-tiba terpikir gitu, kami berdoa, gimana kita bergabung aja menjadi bergabung sekolah itu dengan AOC gitu ya. Karena sekolah ini sekolah inklusi, saudara. Sekolah yang menerima anak-anak special needs digabungkan dengan anak-anak yang sekolah seperti biasa. Pada waktu itu, saudara, saya ketemu gurunya dan gurunya juga sangat welcome. Bisa ketemu, bisa ngobrol, saudara. Tuhan membuka langkah ya, berikutnya. Akhirnya dengan sudah pembicaraan, udah rapat, ya, kami bergabung dengan sekolah inklusi itu, saudara. Dan di situ Tuhan terus beracara. Saudara, saya tuh pernah jadi kepala sekolah, saudara. Walaupun sebenarnya saya juga jadi kepala sekolah nggak bisa, saudara. Tapi ketika diminta, ayo belajar, ayo melangkah gitu ya. Akhirnya belajar, saudara, jadi kepala sekolah, walaupun gak kepala sekolahnya gak lama, saudara. Karena sebagai sesuatu aja batu loncatan untuk melompati sesuatu yang harus diterobos gitu ya. Dan pada waktu itu Tuhan terus membuka jalan. Kadang kita berpikir gini, gimana jalan berikutnya? Gimana jalan berikutnya gitu ya. Saudara, pokoknya ya, percaya penuh, punya respon hati yang benar, percaya bahwa setiap langkah berikutnya yang enggak pernah kita pikirin, saudara, itu akan Tuhan bukakan. Amin, saudara. Amin. Ya. Nih di gambar, nah saudara, saya cari gambar. Ya, itu respon manusia, saudara. Ya, coba kita lihat gambar. Nah di sini. Respon manusia itu ya, ada yang bahagia, ada yang terkejut, ada yang bingung, ada yang sedih, ada yang takut, ada yang malu, ada yang marah, saudara. Ini respon kita. Ketika sebuah gelas, ya, ini kehidupan kita. Gelas ini digoncangkan, saudara. Itulah respon hati kita pertama seperti apa? Digoncang kehidupanmu. Ada proses dalam kehidupanmu. Apa respon pertama yang keluar dari hidupmu? Marah, takut, bingung, ya, terkejut. Banyak respon, saudara. Tapi respon ini, saudara, sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Ya. Pengaruhnya apa? Respon hati kita berpengaruh pada apa? Pada pola pikir, pada perkataan, pada tingkah laku, pada keputusan. Kalau kita marah yang keluar apa keputusannya? Kalau kita takut yang keluar apa keputusannya? Oleh karena itu, poin kedua, kita mau belajar. Apapun yang kita hadapi, yuk belajar tenang. Tenang dulu, cari isi hati Tuhan, berdoa, baru buat keputusan. Kadang kan ada yang meledak-ledak gitu ya. Ada yang langsung diem, ada yang langsung mungkin takut gitu. Ya saya juga tidak menutupi kemungkinan saya juga seperti itu. Ya yang kita alami berbeda-beda dengan masalah yang berbeda-beda gitu ya. Ayatnya berkata apa, saudara? Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saya sekarang belajar, saudara. Ada menghadapi sesuatu, tenang dulu. Ayo tenang dulu, doa sama Tuhan, cari isi hati Tuhan, doa kepada Tuhan apa yang Tuhan mau. Saudara, kalau saudara baca ya dari perintah Tuhan yang pertama apa, saudara? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, pertama segenap apa? Segenap hatimu. Pertama bukan dengan segenap jiwa, bukan dengan segenap akal budi, tapi dikatakan apa?
segenap hatimu. Karena yang Tuhan mau apa? Ini hati kita harus beres dulu, saudara. Hati kita harus beres dulu. Tuhan bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kata segenap itu sampai saya cari, saudara. Segenap itu apa adalah? Serius, sungguh-sungguh, benar-benar, sangat amat mengasihi Tuhan. Yang kita hadapi, saudara. Kadang hati kita tercemari dengan polusi. Tercemar dengan keadaan. Tercemar dengan situasi. Malam hari ini, yuk kita belajar. Kita mau bersihkan hati kita dari semua polusi, dari semua kecewa, dari semua pahit hati, dari semua yang tidak puas. Karena ketika kita menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan, mari punya respon hati yang benar, akan menghasilkan kehidupan yang benar. Ya. Yang berikutnya, dikatakan dalam Matius 6 ayat 51 sampai 54. Ya, dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di sini di ayat 33 dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ada yang memegang ayat emas ini, ya, carilah kerajaan surga dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang apa, saudara? Yang Tuhan mau adalah apa? Menjadikan Yesus sebagai nomor satu dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yesus nomor satu dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saya ingat waktu Pak Daniel masih ada, ya. Dari kecil anak-anak kami sudah anak-anak Casey dan Lala udah diajarin gitu ya. Kalau kita misalnya masuk mall gitu ya, mau parkir aja saudara, papahnya ngomong gini, ayo doa, minta tempat parkir supaya kita bisa dapat tempat parkir gitu ya. Padahal mallnya penuh. Terus akhirnya kita dapat tempat parkir. Dan Pak Daniel berkata, ayo ucapin terima kasih sama Tuhan. Kita sudah dapat tempat parkir, kita bisa ke mall gitu ya. Dan setiap pagi, jam 4 pagi kami selalu berdoa, jam 4 pagi dimanapun berada, mau tidurnya malam ataupun apa, semua doa jam 4 pagi. Gitu ya. Ada sesuatu yang ditanamkan sejak kecil, sehingga apa saudara, mengutamakan Tuhan ada dalam kehidupan keluarga kami. Dan saudara pernah ada sesuatu yang buat saya, saking kita taatnya dan nurutnya gitu ya saudara. Pada waktu itu alarm yang bunyi itu salah jamnya saudara. Entah gimana gitu ya. Yang bunyi itu alarmnya jam 1:30 pagi saudara. Pak Daniel tuh biasa bangun, ketokin setiap kamar, ayo doa, ayo doa, ayo doa gitu ya. Akhirnya kami bangun semua saudara. Karena ruang doa kami itu naik satu tingkat lagi ke atas. Udah kami doa, udah amin gitu saudara. Udah kita tuh gak ada yang lihat jam, gak ada yang lihat handphone, udah berdoa gitu ya. Pas saya balik masuk kamar, saya bilang sama suami saya, Pak ini ternyata kita doa 1:30 pagi loh. Oh iya ya, salah ya kayak gitu. Tapi di situ saudara, ada sesuatu yang ditanamkan bahwa ada belajar apa? Belajar setia, belajar taat dengan semuanya walaupun doanya 1:30 pagi saudara. Tapi kami gak ada yang ngeluh gitu. Udah kita jalan aja langsung naik ke atas, udah doa kami kembali ke kamar masing-masing gitu ya. Ada sesuatu saudara, mari setiap keluarga tanamkan dari semenjak anak-anak kita kecil. Belajar setia, belajar taat, belajar mengutamakan, tanamkan di dalam kehidupan.
Saya kembali cerita tentang Kesia School, saudara. Dan pada waktu itu, ya, guru-gurunya, karena kami bergabung, saudara, guru-gurunya waktu itu masih bisa, masih cukup gitu ya. Tapi satu saat Tuhan berkata, nak, dirikan sebuah sekolah special needs untuk memberkati anak-anak yang khusus special needs gitu ya. Pada waktu itu saya ketemu dengan gurunya dan kami berkata, kami akan mencoba untuk membuat sekolah baru. Setiap murid akan memilih mau tetap yang sekolahnya biasa, mereka tetap di sekolah itu, yang special needs ya, ada yang pindah ke Kesia School, saudara. Dan pada waktu itu, saudara, kita tuh nggak punya guru, saudara. Ya, gimana Tuhan? Nggak punya gurunya gitu ya. Tapi Tuhan tuh melangkah, nak, ayo cari setiap anak-anak yang mau menjadi guru. Mereka belajar, mereka sekolah, mereka dididik. Ya. Akhirnya saudara kenal guru-guru Kesia School ya, pelayan-pelayan AOC yang ada gitu ya. Karena apa? Ada sesuatu ketika Tuhan memilih, Tuhan sudah siapkan. Diperlengkapi udah semuanya nih. Tinggal kita melangkah, Tuhan udah siapkan. Kita melangkah, Tuhan udah siapkan, saudara. Udah ya saudara, ya udah jadi sekolah gitu ya. Setiap pagi akan ada devotion ya, menyembah Tuhan. Gak ada saudara yang bisa main gitar. Jadi kalau udah ibadah pagi harus panggil satu pelayan dari home ke sekolah. Harus main gitar gitu ya. Terus saya bilang sama guru-guru, ayo belajar gitar, gak bisa masa nyembah panggil dari home ya. Terus udah gitu nanti yang udah main gitar balik lagi gitu ya. Dan saudara, apa yang terjadi sekarang? Semua hampir guru laki-laki maupun perempuan saudara bisa main gitar, saudara. Ada sesuatu yang Tuhan ingatkan, kalau engkau mau untuk belajar, ketika kita menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan, ayo bergerak saudara. Bergerak, upgrade hidup kita. Apa yang Tuhan mau. Dan sekarang saudara, banyak sekali mujizat yang sudah terjadi di Kesia School. Saya lihat ada satu anak yang sulit untuk berjalan, saudara sekarang sudah bisa berjalan. Ada anak yang gak bisa mengendalikan emosinya, mereka sekarang bisa untuk mengendalikan emosinya. Nanti ada video yang akan ditampilkan saudara. Dan saya ingin kesaksian ini bahwa Tuhan memilih setiap kita. Tidak memandang ini orang yang gini, ini gini. Tapi asal hati kita mau, hati kita nurut saudara. Tuhan bisa memilih setiap kita. Ya. Poin berikutnya adalah mari perbesar kapasitas. Ya. Yang pertama adalah apa? Membuka hati dan biarkan Tuhan yang mengisi seluruh hati kita. Buka hati kita. Ini loh Tuhan hidupku. Kalau menutup hati, berarti Tuhan gak bisa bekerja. Karena kita apa? Kita menutup hati kita. Tapi yang Tuhan mau adalah, yuk buka hatimu dan biarlah Tuhan yang mengisi seluruh hati kita. Dan saudara, Kesia School dipakai dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya. Dalam beberapa tahun yang lalu, kita mengumpulkan banyak sekolah, saudara. Hampir 1.000 orang, kita mengadakan perlombaan, kita mengadakan kumpul bersama saudara. Dan setiap sekolah sangat diberkati. Ya, ada 2 tempat atau 3 tempat yang sudah Kesia School bikin Kesia Champion saudara. Dan saya percaya ada lawatan Tuhan untuk setiap anak-anak special needs yang dimulai dengan Kesia saudara. Jadi Kesia School gitu ya. Dan Tuhan mengingatkan waktu saya mempersiapkan ini, Tuhan bisa pakai setiap kita dengan caranya yang ajaib. Asal kita menyiapkan hidup kita, wadah kita untuk Tuhan, aku mau dipakai oleh Engkau. Aku mau membuka hatiku, walaupun ada proses yang terjadi saudara. Ya, proses yang terjadi dari masa kecil gitu ya. Sampai sekolah, sampai ada proses berikutnya gitu ya. Saya bersama suami saya belajar apa?
Ayo Vi, mengucap syukur. Kadang kalau di toko gitu saudara, di mall gitu ya, suka diliatin gitu ya sama orang gitu ya. Mungkin pandangan pertama saya gini, kenapa anak saya diliatin gitu ya. Tapi akhirnya saudara, saya berkata bahwa anak saya sangat dipulihkan Tuhan saat ini. Dan dia sudah bisa menyanyi ya, nyanyi dengan luar biasa. Dia bisa untuk melakukan banyak hal ya, yang saya juga kadang gak bisa lakukan, tapi dia bisa gitu. Tuhan memperlengkapi. Saudara, yang berikutnya, yang kedua adalah apa? Setia dalam perkara kecil. Apa itu setia dalam perkara kecil? Kuncinya adalah nurut sama Tuhan. Pokoknya nurut sama Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan. Apa yang Tuhan mau lakukan. Dengan tidak banyak bertanya ini gimana gitu ya. Tapi kuncinya adalah apa? Nurut sama apa yang Tuhan mau. Berani melangkah apa yang Tuhan rindukan. Mungkin saudara banyak bertanya dengan semua hal yang terjadi. Gimana Tuhan? Tuhan bilang, kuncinya baca firman yang banyak. Yaudah baca firman yang banyak gitu ya. Kuncinya ayo melangkah. Tuhan melangkahnya gimana? Pasti Tuhan buka jalan. Yang ketiga adalah memiliki karakter Kristus. Memiliki karakter Kristus, saudara, di sini dikatakan adalah tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dalam karakter Kristus ini, saudara, yang Tuhan rindukan adalah mari setiap kita mau dibentuk dan belajar matikan apa yang menjadi kedagingan kita. Ya waktu itu saudara, mungkin saya sombong gitu ya. Anak saya mau sekolah di sekolah yang biasa. Saya coba ini. Tuhan bilang, nak, belajar rendah hati. Ada sesuatu yang sudah aku siapkan di depan, yang mungkin engkau belum lihat. Di situ tadi di ayat firman-Nya dikatakan di awal, Pak, akan berbuah banyak, berbuah tetap. Dan hari ini saudara, bulan Oktober ya, Kesia School berumur berapa? 17 tahun ya. Nanti bulan Oktober Kesia School berumur 17 tahun. Dan saudara nanti bisa lihat semua aktivitas yang sudah dikerjakan. Anak-anak mungkin yang dalam kategori orang lihat terbatas. Tapi mereka bisa bikin batik saudara, saya aja gak bisa bikin batik saudara. Mereka bisa bikin batik, mereka bisa bikin hidroponik, mereka juga bikin banyak-banyak aktivitas yang membuat semua orang tua juga diberkati. Dan saya melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Kesia School, bahwa ketika satu orang Tuhan pakai akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika kita, satu orang dari setiap kita, bisa buat perubahan akan apa yang ada di sekeliling kita. Saudara, ada sesuatu yang saya baca ya, bagus saudara. Cinta itu bukan berarti menerima apa adanya saja, tapi cinta itu mengubah sikap kita. Ketika kita berkata, aku mengasihi engkau Tuhan, Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi mari belajar mengubah sikap kita. Matikan semua kedagingan kita. Kok Tuhan berkata, nak belajar rendah hati. Nak belajar menerima apa adanya. Nak belajar mengucap syukur. Ya, ada banyak hal yang Tuhan rindukan. Mari kita belajar dan matikan kedagingan kita. Karena di depan kemenangan demi kemenangan menjadi bagian setiap kita. Yang terakhir, yuk mari upgrade hidup kita. Apa yang sudah kita lakukan saat ini, yuk upgrade di dalam pekerjaan kita, upgrade di dalam melayani Tuhan, upgrade di dalam tarian kita, bekerja lebih keras untuk supaya kita apa?
benar-benar meresponi apa yang Tuhan mau. Saya kok suka diingatkan dengan yang tadi awal saya ngomong gitu ya. Ketika Tuhan Yesus membawa salib itu 130 kilo, udah luka berdarah, udah Tuhan berdarah semua gitu untuk menebus setiap kita. Saya merenung gitu ya. Keajaiban Tuhan bisa terjadi, tapi Dia karena mengasihi setiap kita, Dia rela mati di kayu salib untuk setiap kita. Ingat saudara, dengan semua yang terjadi itu, kita belajar matikan kedagingan kita, dan kita berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Kita mengubah sikap kita yang Tuhan gak suka, dan kita berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Sebentar kita akan melihat video Kesia School, saudara, biar ini menjadi berkat buat setiap kita. Biar video ini memberkati setiap kita, saudara. Ya, kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Saudara, anak saya itu pialanya banyak, padahal saya juga nggak punya saudara piala. Tapi dia ikut ini, dan dia punya semangatnya, saudara. Dia nggak dapat piala, saudara. Dia bilang, mama pialanya diambil orang, jadi aku nggak menang. Ya. Dan ketika yang kedua ikut, saya bilang jangan, nanti kalah lagi, saya bilang gitu ya. Tapi dia bilang, mama harus ikut. Dan satu kali itu saudara dia dapat 4 piala saudara. Jadi turun naik lagi gitu ya. Dan itulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan Tuhan bisa pakai setiap kita. Yang terakhir saudara, mari bangkit, tuntaskan. Dan lanjutkan terus apa yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kita. Dalam pelayanan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, studi kita, yuk terus maju. Layani Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan, dan Tuhan akan nyatakan kemuliaannya dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya. Sampai akhir ku
tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Saudara, mari kita terus belajar untuk tetap taat dan setia, nurut sama apa yang Tuhan mau, punya respon hati yang benar. Karena itu yang menjadi kerinduan Tuhan buat setiap kita. Apapun yang saudara alami hari-hari ini, mungkin saudara menghadapi kegagalan, saudara menghadapi, aku belum berhasil. Jangan pernah putus pengharapanmu kepada Tuhan. Tetap percaya penuh bahwa setiap jalan-jalannya adalah jalan-jalan yang membawa kita untuk lebih dewasa di dalam Tuhan. Tuhan mengupgrade setiap kehidupan kita, bahwa setiap apapun yang kita alami membawa kita untuk semakin dekat sama Tuhan. Percaya penuh sama Tuhan dan kita letakkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Saudara, setiap kita biar rindukan untuk mahkota yang daripada Tuhan. Ketika kita saat nanti menghadap Tuhan, ada yang Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat setiap kita. Mari kembali kita nyanyikan lagu ini. Sampai akhir, sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu.
Tuhan buat firman yang Kau berikan Tuhan buat setiap kami. Membuat kami untuk terus Tuhan semakin mengasihi Engkau. Kami ditarik oleh Engkau terus semakin hari semakin melangkah maju Tuhan. Hanya rencana-Mu yang jadi buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap firman tertanam di tanah yang bertumbuh dengan sangat subur. Menghasilkan buah-buah yang sangat lebat Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Buat semua firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.